Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Selviana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yudikatif dari kelompok 3A. Dalam yudikatif itu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung diatur dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Dalam pasal 1 menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/MPR/1978. Kemudian dalam pasal 2-nya menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Kemudian wewenang Mahkamah Agung diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Di sana menyatakan bahwa Mahkamah Agung memutus permohonan asasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Wewenang Mahkamah Agung pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi isi dan rehabilitasi negara. Pasal 3-nya menjelaskan bahwa Mahkamah Agung memberikan nasihat hukum kepada Presiden atau Kepala Negara untuk memberikan atau penolakan gerasi. Pasal 4-nya menyebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara material hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah undang-undang. Kemudian yang kedua itu ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini berdirinya lembaga MK diawali dengan diadopsi ide MK ke dalam amandemen konstitusi pada tahun 2001 yang dirumuskan pada pasal 24 ayat 2, pasal 24C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Hasil perubahan ketiga disahkan pada 9 November 2001. MPR menetapkan MK menjalankan fungsi MK untuk sementara diatur dalam pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945. Lalu DPR dan pemerintah membuat rancangan undang-undang. Pasal 24C tentang wewenang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Kemudian, anggota Mahkamah Konstitusi itu terdiri dari mempunyai 9 anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing 3 anggota diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 anggota lain oleh DPR, 3 anggota lainnya oleh Presiden. Dan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih oleh Hakim Konstitusi. Nah, yang terakhir ini ada Komisi Yudisial. Gagasan pembentukan lembaga mempunyai fungsi dalam ranah kekuasaan kehakiman sejak pembahasan rancangan undang-undang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman di tahun 1968 yang diusulkan oleh MPH. Kemudian, melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial yang diatur secara khusus dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Wewenang Komisi Yudisial itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan mengenai wewenang Komisi Yudisial. Yang pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Adehos di Mahkamah Agung kepada DPR untuk menetapkan persetujuan. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat serta perilaku hakim. Yang ketiga, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Yang keempat, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Kemudian, selain itu juga terdapat dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Adehos di Mahkamah Agung kepada DPR. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan. Yang keempat, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Dan yang terakhir adalah menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik.